Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah taala untuk terus mengkaji salah satu kitab yang menjadi banyak patokan bagi setiap orang yang ingin melangkah menuju Allah. Bahkan kitab Bidayatul Hidayah niki nggih, saya ingat kitab Bidayatul Hidayah ini masyarakat Tarim, masyarakat Hadramut, masyarakat yang mungkin sampai sekarang ini masih banyak sekali ulamanya, masih banyak sekali. Jadi kesunahan itu hidup dengan baik di situ. Masjid-masjid begitu ramai. Bahkan dikatakan di Tarim niku nggih, orang berangkat sholat Jumat, kalau di kita mungkin orang berangkat jam 11 sih wes kisuan gitu. Kalau di sana nggih, orang berangkat kalau Jumat ngoten lho, orang laki-laki Jumatan itu berangkat jam 11 sih kan wes koyo awal banget budale. Gitu, arep neng di wes kokoan, padahal memang hari Jumat dan waktunya Jumatan. Di sini kayak kepagian. Di sana jenengan kalau orang laki berangkat ke masjid di hari Jumat jam 10 ndak komanan tempat pisan. Nggih, penuh sudah tempatnya. Jadi masyarakat sana memang masih sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad masih dengan begitu indah dilakukan oleh masyarakat sana. Jadi Islam terasa indah sekali di sana. Dikatakan salah satu kitab yang menjadi patokannya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dikatakan seorang ayah, dan ini ngajinya sama ayahnya masing-masing, sama bapaknya ngajekne anake dhewe-dhewe. Berarti kan nggih bapake kudu wong ngerti gitu. Jadi seorang ayah ngajarkan kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dihatamkan ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Setelah itu nanti kalau sudah hatam diundang orang-orang bikin perayaan kayak semacam perayaan gitu. Kalau anaknya laki dipakein imamah, kalau anaknya perempuan dipakei cadar nggih. Jadi biasanya mek jilbaban tok dikasih cadar. Ini pertanda kalau abahnya sudah menunaikan tugas sebagai orang tua, bekali anaknya agama, bekali anaknya piye carane melaku menuju Allah taala, gimana caranya jadi orang yang ngambil petunjuk-petunjuk yang Allah taala sebarkan di atas muka bumi ini, di waktu-waktu kita, di tempat-tempat kita, gimana caranya kita bisa mengambilnya secara optimal. Seakan-akan ayahnya ini nyerahkan, nak, kamu sudah ngerti, kamu sudah paham, kamu sudah tahu caranya gimana mengisi hari-hari dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah taala. Sekarang semuanya terserah kamu. Biasanya anak-anak yang lulus ngaji ini anak usia sekitar 9 tahun. Jadi di ngajekne Bidayatul Hidayah sampai hatam sama orang tuanya. Baru setelah itu nanti kalau anaknya laki-laki diimamai sama abahnya, kalau anaknya perempuan dikasih cadar. Ini sudah waktunya kamu untuk serius berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dilepaskan. Oke, maksudnya bukan berarti habis itu selesai belajar mboten, tetap terus belajar. Tapi setidaknya yang dasar-dasar, setidaknya yang harus mereka ketahui dari syariat ini mereka sudah tahu tentang hal itu di usia 9 tahun. Oke, di usia 9 tahun. Lah dhewe ngaji umur 40 piye? Ya bene, nggih. Ya ndak apa-apa, memang ngaji ndak ada salahnya. Ngaji kapanpun, nggih, ngaji kapanpun sama siapapun, karena yang namanya ilmu itu ndak pernah basi, yang namanya ilmu itu ndak pernah yang namanya kita ndak butuh, ndak ada. Bahkan salah satu tanda bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang serius mengaji, serius belajar, serius pengen memahami dan mengambil itu dari para ulama. Ini kalau misalkan kita dengar satu ayat atau satu hadis atau satu kisah atau satu tauladan, dan itu hal tersebut sudah kita
dengar ribuan kali rasanya masih sama seperti kita mendengarnya pertama kali, di situ di situ tandanya hati kita ini sudah menjadi hati yang haus akan yang namanya ilmu. Lek dhewe kan ndak, oh bariki ngomongnya iki. Lek bahas iki paling bariki ayate iki, bariki ceritane ngene. Kadang-kadang seperti itu kalau kita dengar ceramah berulang, bab ini ngaji di sini, podo iki podo. Nah, ada rasa seperti itu, berarti masih perlu dididik ini. Hatinya masih perlu dididik untuk terus belajar gimana caranya menjadikan hati kita ini wadah yang selalu haus, yang selalu pengen nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar. Kita sampai di dalam kitab Bidayatul Hidayah, karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, fa in radita li nafsika nuzul min a'la illiyin fala tarda laha bil hawi ila asfali safilin. Kemarin kita membahas tentang bab yang menerangkan tentang kedudukan seorang di dalam agamanya dan kedudukan seseorang antara sesama makhluk. Kalau di dalam agama kita harus masuk di dalam, semua orang pasti masuk di dalam salah satu dari 3 kategori, dari 3 derajat. Derajat pertama derajatnya orang beruntung. Orang beruntung itu yang seperti apa? Yang melakukan semua yang diwajibkan sama Allah Ta'ala dan menghindari semua yang dilarang sama Allah Ta'ala. Setelah itu masih nambah, dikongkon sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat, ditambahi duha, masih ditambahi tahajud, ditambahi qobliyah, ba'diyah, nanti ketemu Ramadan ditambahi sholat taraweh, ditambahi sholat witir, ditambahi pahala-pahala sunnah. Ini orang yang beruntung dari segi sholatnya. Nanti puasa juga gitu, puasa yang wajib Ramadan saya nambahi Asyura, masih nambahi Tasu'a, masih nambahi Ayyamul Bid, masih nambahi Senin Kemis. Ini orang yang beruntung dari segi puasanya. Ada zakat yang wajib, ditambahi yang sunnah-sunnah. Ini orang beruntung dari segi zakatnya. Ini agama. Jadi ada yang derajatnya beruntung, orang yang beruntung, dia melepaskan semua hal yang dilarang sama Allah Ta'ala, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya dan melakukan yang wajib, ditambahi sama yang sunnah. Itu derajatnya orang yang beruntung. Yang kedua siapa? Yang kedua derajatnya wong selamat. Orang selamat ini yang seperti apa? Yang menghindari semua yang dilarang dan melakukan semua yang diperintahkan, tapi tidak nambah apa-apa. Jadi ndak imbuh istilahnya. Ndak ada tambahan. Ngepres, salate ngepres, posone ngepres, sedekahe yo ngepres, dolane yo ngepres, haji tok, ping 1 pisan. Ndak nambah umroh dan lain sebagainya. Nah, ini ngepres ini. Ngepres. Sebenarnya kenapa sih kok kita nambahi dengan yang sunnah-sunnah? Untuk apa sih? Fungsi utama dari perkara yang sunnah ini nambel kalau ada salah-salahnya perkara wajib kita. Kita sholat, Rasulullah mengatakan kita sholat, yang diterima dari sholatnya seorang hamba itu ma'aqala fiha, yang kita berakal di dalamnya. Maksudnya berakal piye? Yang khusyuk, sing takbire khusyuk ditampa, yang iftitahnya khusyuk diterima, yang fatihahnya khusyuk diterima, yang suratnya khusyuk, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya khusyuk diterima sama Allah Ta'ala. Ini kalau bisa dikondisikan dari awal sampai akhir ditampa kabeh. Lenda, Allahu Akbar eling, iftitahe lali. Nanti tengah-tengah iki rakaat piro, loro apa telu. Iki bariki aku arep ngene. Nah, ini kan lupa-lupa. Nah, yang lupa-lupa ini ditembel sama yang sunnah. Fungsi utamanya perkara sunnah itu seperti itu, nembeli. Kalau sudah nembeli, baru nanti akan menambahkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi beruntung, setelah itu selamat. Nah, ini yang jangan sampai masuk dari segi agama, jangan sampai masuk ke dalam derajat yang ketiga. Apa itu derajat yang ketiga? Derajatnya orang yang celaka, atau derajatnya orang yang binasa.
yaitu seseorang yang muqassir anil lawazim, yang dia itu ceroboh di dalam keduanya, ceroboh di dalam taat sama Allah Ta'ala dan ceroboh di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing wajib sek keter, yang yang haram-haram masih sering, masih atau kadang dilakukan, kadang enggak, kadang dilakukan. Nah, ini namanya orang yang masih dalam tahap khosir. Nah, kalau yang khosir, kalau kita masuk dalam kategori khosir, harus berusaha semaksimal mungkin melepaskan semua itu, masuk ke dalam derajat yang kedua. Nanti derajat kedua dilatih sampai masuk di dalam derajat yang paling atas, yaitu derajatnya orang yang beruntung. Ini dari segi agama, hubungan kita sama agama kita, hubungan kita dengan batas-batas yang Allah Ta'ala perintahkan bagi kita untuk membatasinya. Semuanya harus ada batasnya. Orang kalau nggak punya batasan, orang kalau beragama tapi nggak punya batasan, nggak karu-karuan uripe, nggak bakalan punya hidup yang benar. Setelah itu hubungan kita dengan manusia. Nah, hubungan kita dengan manusia ini diibaratkan juga menjadi 3 kategori. Derajat yang pertama seperti halnya para malaikat. Yang seperti apa para malaikat? Wa huwa ayas'a fi a'radihim rifqan bihim wa idkhalan lisurur ala qulubihim. Yang muamalahnya sama manusia ini fokus memberi, fokus merhatikan, fokus menyenangkan. Ini derajatnya kayak malaikat. Makanya kalau kita punya, ada orang-orang di sekitar kita yang punya haliah semacam ini, metu-metu ngewangi uang, keluar-keluar bikin orang seneng, keluar-keluar bikin orang ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Ini di sisi Allah Ta'ala derajatnya mereka kayak malaikat. Jadi ketemu orang nolong, entah dengan idenya, entah dengan awake, Bu tak tulungi, Bu ini apa namanya, tak bantuin. Ini kayak malaikat di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang diremehkan sama orang. Makanya Rasulullah sakit hati ketika ada para sahabat yang ketika ditanya sama Rasulullah lagi di masjid, ketemu sama di masjid itu ada seorang perempuan tua, kulitnya itu hitam, sing gaene nyaponi masjid, sukanya nyapu masjid. Setelah itu lama Rasulullah ndak ngelihat, nanya sama para sahabat, mana ini perempuan yang biasanya nyapu masjid ini mana? Katanya para sahabat, qad matat ya Rasul, sudah meninggal ya Rasul, sekitar beberapa hari yang lalu. Katanya Nabi, kok saya ndak dikabari, kok saya ndak dikasih tahu. Saya kira istilahnya dia kan cuman tukang sapu ya Rasul, istilahnya ndak dilaporkan juga ndak apa-apa. Katanya Rasulullah, istilahnya bawa saya ke kuburnya. Rasulullah berangkat ke kuburnya perempuan tersebut sama rombongan, disolati sama Nabi. Jadi Rasulullah nyolati jenazahnya perempuan tersebut di hadapan kuburnya perempuan tersebut. Setelah itu ditanya sama Nabi. Rasulullah nanya sama perempuan itu, dianya dikubur. Sama para sahabat nanya, apa yang engkau bicarakan dengan perempuan itu ya Rasul? Saya nanya sama dia, ma wajati, apa yang kamu dapatkan? Sekarang ini apa yang kamu dapatkan? Maka perempuan tersebut mengatakan, Allah Ta'ala sudah membersihkan aku sebagaimana aku membersihkan masjid. Allah Ta'ala sudah menaikkan derajatku karena sesuatu yang dianggap orang hina. Allah Ta'ala sudah memuliakan aku dengan tempat yang indah, nikmat yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Itu semuanya berkat engkau ya Rasul. Ini yang dikatakan perempuan itu kepada Rasulullah SAW, diceritakan sama Nabi. Jadi Rasulullah tidak seneng sama orang-orang yang sukanya meremehkan cuman karena pekerjaannya tukang sapu, tukang sampah atau apa, diremehkan sama orang-orang. Rasulullah tidak terima sekali dengan hal yang semacam ini. Derajatnya di sisi Allah Ta'ala kayak malaikat. Karena apa? Karena mereka hidup untuk kepentingannya Allah, untuk jadi nyenengin orang untuk Allah, nyambangin orang untuk Allah, datengin orang untuk Allah, ngomong sama orang untuk Allah. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istilahnya orang kalau hidup, ini makanya derajat pertama kayak malaikat. Derajat yang kedua, yang kedua kayak apa? Kayak jamadat. Kayak jamadat ini koyok niki, kayak tembok, kayak pagar, kayak kerikil, kayak batu. Yuk didelok enek, tapi kayak ndak dirasakan, orang ndak merasakan manfaat apa-apa dari orang tersebut. Jadi derajatnya malaikat, setelah itu derajatnya jamadat.
Derajatnya sesuatu atau barang-barang, benda-benda mati yang ndak bikin orang itu sakit, juga ndak bikin orang itu sengsara. Nggih, ndak bikin bahaya, nggih, ndak bikin bahaya, ndak nyakitin orang, ndak bikin sengsara orang, tapi ndak enek gunane. Nggih, bukan ndak ada, istilahnya dia ada yo ngono kae, ndak enek yo ngono kae. Nggih toh? Istilahnya misalkan di situ ada batu, yuk oh enek watu, neng kene enek watu. Baru ada yang nyingkir nih batu itu, oh batunya wes dile, ngoten toh. Nggih. Ini orang yang hidup ndak punya makna ini seperti ini. Orang yang hidup terus koyok ndak hidup, dia hidup ataupun mati orang ndak heran. Nggih. Oh wong kuwi urip. Oh wong kuwi wes mati toh. Oh. Wong mek gitu tok. Nggih, ndak terus muju ya Allah, wong kuwi sing gaene nyambangi orang itu yang biasanya makmurkan masjid, itu yang biasanya kalau keluar mesti senyum. Oh, itu yang senengane sedekah di sini-sini ya. Ndak ada yang goleki, nggih. Dene sing urip yo karepmu, ora yo karepmu. Nggih, hidup kamu ya gitu-gitu saja, mati juga seperti itu saja. Nggih. Ini derajat kedua. Tapi istilahnya ndak di sisi Allah Taala atau di hadapan Allah Taala, dia ndak bukannya yang kalau dia seperti ini tapi hubungannya sama Allah Taala baik, nggih. Hubungan misalnya di antara manusia dia ndak nyakitin, nggih. Jadi ndak ngasih manfaat tapi juga ndak nyakitin. Tapi dia punya hubungan yang baik sama Allah Taala, yo naik derajatnya. Allah Taala yang tahu derajat orang tersebut. Di antara manusia biasa-biasa saja. Nah, itu yang derajat kedua. Nah, sedangkan derajat yang ketiga ini yang jangan sampai masuk, nggih. Kal aqarib wal hayat, yang seperti hewan-hewan yang bikin penyakit, nggih. Kalau orang itu datang ndak seneng kabeh, nggih. Kalau orang itu gabung di suatu komunitas, orang komunitas itu mesti terganggu. Dicedeki, nyelatu, dicedeki, menghina, dicedeki, senengane pokoknya ngomong yang kasar atau melakukan tindak yang kasar atau melakukan perkara-perkara yang ndak disenengi sama orang-orang. Nah, ini derajat yang di sisi Allah Taala ndak bagus, di mata manusia juga ndak bagus. Allah Taala ndak pernah memaafkan seseorang yang istilahnya kalau misalkan hubungan itu antara manusia dengan manusia, ya hubungan antara manusia dengan manusia, nanti di akhirat akan dipertemukan dan disuruh saling tuntut. Makanya namanya kiamat itu salah satunya yaumul jaza, hari pembalasan. Nggih, karena semua hal sekecil apapun akan dibales. Kebaikan dibales, keburukan juga dibales. Nggih. Kebaikan itu dibales sama Allah Taala. Bahkan innallaha la khairan yarah, gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di hari kiamat nanti kebaikan sekecil biji zarrah aja diperlihatkan sama Allah. Diperlihatkan dan akan ditemukan pahalanya. Oh, iki pahalane pas aku ngene kae, pas aku melakukan kebaikan. Bahkan kitanya tidak sadar kalau itu adalah sebuah kebaikan, tapi dituduhnya sama Allah Taala. Keburukan juga seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek sekecil apapun kejelekan itu diperlihatkan sama Allah Taala. Semuanya akan diperlihatkan. Pahala diperlihatkan, dosa diperlihatkan, kebaikan diperlihatkan, keburukan diperlihatkan. Makanya bahkan ketika seseorang itu dibangkitkan, langsung ketahuan mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang baik, mana yang buruk, itu langsung ketahuan. Kalau orang yang baik-baik, orang yang muslim, orang yang iman sama Allah Taala, bangkit kakinya di bawah, kepalanya di atas, jalan seperti kita di dunia. Tapi orang-orang kafir begitu dibangkitkan sama Allah Taala, kepalanya jadi di kaki, kakinya jadi di kepala. Jalan pakai kepalanya. Para sahabat nanya, ya Rasul, emang bisa orang itu jalan pakai kepala? Nggih. Kalau kita ngelihat orang jalan pakai tangan masih ada, nggih. Orang jalan pakai tangannya, orang jalan pakai dadanya, ndak punya tangan, ndak punya kaki, jalan pakai dadanya masih mungkin. Tapi ini jalan pakai kepala, ndak tumon di dunia. Tapi ketika Rasulullah ditanya seperti itu, jawabannya Nabi cuman innallaha, Allah Ta'ala yang memperjalankan manusia dengan kakinya maha mampu untuk memperjalankan mereka dengan kepalanya.
Allah Ta'ala yang maha mampu memperjalankan manusia dengan kakinya, maha mampu juga untuk memperjalankan mereka dengan kepala mereka. Penghinaan, Allah Ta'ala ingin menghinakan mereka sehina-hinanya di akhirat nanti. Dari mulai dibangkitkan sudah kayak gitu keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu Imam Ghazali fa ilam takdir ala antal tahik bi ufukil malaika. Kalau kamu nggak mampu masuk ke dalam derajatnya orang-orang yang seperti malaikat, fahdhar antanzil an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayat. Maka jangan sampai kamu masuk ke tempat yang paling rendah. Kalau kamu nggak bisa nyenengin orang, minimal nggak nyakitin orang. Kalau kamu nggak bisa bikin bantu orang, minimal nggak nyusahkan orang. Itu jadi pakemnya orang hidup itu seperti itu. Kamu nggak bisa bikin kebaikan, nggak bisa membagikan kebaikan, nggak bisa ngomong yang baik, meneng gitu. Makanya salah satu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma dua. Kalau orang yang iman sama Allah Ta'ala ngomongnya yang baik, lek ndak iso omong api, meneng. Diem seakan-akan kamu tidak ada. Seakan-akan kamu tidak ada. Fa in radita li nafsika an-nuzul fi a'la 'illiyin. Kalau kamu ridho untuk turun dari derajat orang yang paling tinggi itu tadi, fala tardolaha bil hawi ila asfali safilin. Jangan sampai ridho untuk jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubunganmu dengan Allah Ta'ala, kalau kamu masuk di derajat yang terakhir, dan hubunganmu dengan manusia kalau kamu masuk juga di derajat yang terakhir, itu tidak akan bisa mengelakkan kamu untuk diazab sama Allah Ta'ala. Tidak akan bisa mengelakkan kamu untuk dihukum sama Allah Ta'ala. Tidak akan bisa mengelakkan kamu untuk dapat nyicipi panasnya api neraka. Jadi jangan mau. Lepaskan, keluarkan dirimu dari neraka, selamatkan dirimu dari neraka, karena ini perkara yang sangat membahayakan. Fala'allaka antan jua kafafan la laka wala alaika. Minimal kalaupun tidak bisa kayak malaikat ini tadi, tidak bikin susah orang, tidak bikin nyusahkan, istilahnya tidak ngomong yang nyakitin orang, tidak melakukan perkara-perkara yang membuat orang lain itu tersinggung atau tidak senang ataupun benci, membenci pada dirimu. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagil illa bima yanfa'uka fi ma'adika wa ma'ashika alladhi la tastaghni 'anil isti'anah bihi 'ala ma'adika. Ini tadi kejadian, kita kan masih berada di bab yang membahas tentang waktu antara duha, waktu duha antara subuh sampai pada waktu zuhur. Maka jadikan, berdayakan waktu itu sebaik mungkin, dengan belajar, dengan mengajar, dengan bekerja, dengan apapun yang menjadi pekerjaan kamu, selama itu kamu niatkan untuk akhiratmu. Jangan sampai kamu niatkan hanya untuk duniamu saja yang cuman sekelumit ini. Panjangkan amalmu. Kalau kamu kerja untuk Allah, kalau kamu zikir untuk Allah, kalau kamu belajar untuk Allah, kirimkan semua pahala-pahala siangmu itu untuk mempersiapkan akhiratmu sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan kemampuanmu. Waktunya kerja ya kerja, waktunya muamalah ya muamalah, waktunya negosiasi ya negosiasi, tapi kirimkan. Jangan sampai cuman untuk duniamu saja, tapi kirimkan sampai akhiratmu. Di situ kamu akan nemukan berkahnya harta, akan nemukan berkahnya waktu, akan nemukan kebaikan dunia dan juga akhirat. Karena kalau orang nyari akhirat, dunia mesti ketut. Tapi kalau orang nyari dunia, akhiratnya luput mesti. Akhiratnya itu pasti luput. Kalau melulu tentang dunia, akhirat hilang. Tapi kalau kita kirimkan akhirat kita pakai untuk nyari bekal akhirat, dunia ketut. Dunia ini pasti ikut. Rezeki itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipecat kerja di sini, bisa nyari kerja di tempat lain. Kita nggak gagal di dalam bisnis yang ini, bisa nyari bisnis yang lain. Bahkan kadang-kadang seringkali orang dapat pekerjaan atau dapat rezeki itu dari jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Ada banyak orang sekolah, kuliahnya jurusannya arsitek, bar metu dodol kelambi. Nggih. Akeh napa mboten? Banyak. Ada yang
jurusane seni, tibake dadi apa yang lainnya gitu. Banyak yang seperti itu. Sekolahnya apa, jadinya apa. Jadi bakul ini. Padahal sekolahnya bukan jurusan itu. Sekolahnya jauh dari. Jadi kalau orang sekolah ngambil jurusan nih, pengennya nopo? Pengennya kan dapat kerjaan yang sejalan sama itu. Tapi ternyata rezekinya di tempat yang lainnya. Nah, jadi rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ajasta 'anil qiyam bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam fal uzlatu aula bika. Dikatakan di sini Imam Ghazali mengatakan kalau kamu tidak mampu, ini tadi yang kita bahas kan berarti kita harus muamalah sama orang. Harus bersosial, harus kalau mau yang masuk ke malaikat ini kan berarti nyenengin, yang disenengin siapa? Orang, orang sesama hamba, sesama apalagi kerabat kita, jalin silat. Ini kan muamalah yang semuanya melibatkan orang lain. Tapi kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tidak mampu, anil qiyam bihaqqi dinika, untuk menjalankan hak-hak agamamu dengan cara bergaul, dengan cara bermuamalah sama manusia yang ada di sekitarmu, kamu merasa tidak aman dari mereka, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu dari mereka, fal uzlatu aula bika, maka uzlah lebih baik untuk dirimu. Uzlah niku napa? Uzlah itu menyendiri. Uzlah itu ndak serawung, uzlah itu ndak gabung, ndak bersosial. Menyendiri aja kamu. Kalau kamu ndak bisa menyelamatkan agamamu, ndak bisa istilahnya menunaikan hak-hak manusia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk baik sama mereka, untuk ngayomi mereka, untuk bersabar dengan mereka, untuk mendengarkan mereka gitu. Karena manusia ini kalau masih hidup lek wis omong-omongan atau orang melakukan apa aja kan mesti enek sing komentar gitu. Hidup ini kan ngoten niku, kita yang menjalani, Allah yang menentukan, manusia yang ngomentari. Kayak pemain bola nih loh, pemain bola, ini bolanya, ini lawannya, ini kan mesti enek komentator. Komentator ini mesti ada. Sepak bola ndak ada komentatornya, ndak rame. Hidup juga gitu. Hidup ini lah ndak dikomentari orang, ndak rame, ndak rame. Tinggal kitanya gimana caranya ngambil hal itu, istilahnya mempelajari komentar-komentar ini dan menyerap itu semua, caranya seperti apa dan bagaimana. Ini kan sulit. Kita dipuji-puji, ujian. Kita direndahkan juga ujian. Dan kita hidup hidup ngapain aja, jenengan lihat enggak usah ke siapa-siapa, ke diri kita masing-masing. Kita ngapain aja mesti salah. Gitu. Makanya Imam Syafi'i pernah cerita waktu keluar rumah sama anaknya bawa keledainya itu kecil. Nah, berdua sama anaknya juga masih kecil. Katanya Imam Ghazali, "Nak, kamu aja yang naik, abah sing nuntun." Katanya orang, anak durhaka, bapak wis tuwek dikongkon nuntun DNA, dia di atas keledai. Ya udah nak, kamu turun, abah ae sing naik. Dituntun anaknya yang nuntun. Ada lagi orang ngomong, piye to bapak iki, anak isik cilik dikongkon nuntun. Akhirnya salah nah. Akhirnya turun dua-duanya. Wes nak, dituntun bareng-bareng. Ada lagi yang ngomong, duwe keledai ora ditumpahi. Talane naik dua-duanya, yes, keledainya ditumpahi wong loro. Ada lagi yang ngomong, keledai cilik ditumpahi wong loro. Keledai cilik ditumpahi orang dua. Salah kabeh, semuanya salah. Makanya Imam Syafi'i sampai bilang, man bala kalaman nas mata hamman. Orang yang ngikuti omongannya orang, istilahnya yang memperdulikan omongannya orang lain, dia bakalan mati sumpek. Orang yang ngikuti omongannya orang ini mati sumpek.
Nggih, ndak enek benere. Semua salah. Kita baik di celatu, kita ndak baik yo di celatu. Kita melakukan ini disalahkan, melakukan ini juga disalahkan. Berarti gimana? Selama kita yakin dengan keputusan kita dan itu ndak melanggar syariat agama dan itu ndak menyakiti siapapun, nggih. Dan ndak menyakiti siapapun, jalan aja terus. Nggih. Jalan aja terus, lakukan aja terus. Ndak ada istilahnya orang komentar itu biasa buat ngerameni suasana. Ya kayak komentatornya bola tadi loh, oh, bola digiring oleh ini dan mendekati ini. Nah, seperti itu. Nggih, anggap aja kayak komentator bola. Karena biasa, nggak usah diikuti, nggak usah dipedulikan, nggak usah dimasukkan hati, biasa. Orang ngomong, ya, makanya sampai ada yang mengatakan kita jalanin hidup, Allah yang menentukan, manusia yang komentari, manusia yang bagian, dan itu selalu ada. Memang selalu ada dan selalu seperti itu. Jadi uzlah, katanya di sini dikatakan kalau kamu tidak mampu untuk bersabar menunaikan hak-haknya Allah Ta'ala di antara manusia, fal uzlatu aula bik, maka kamu lebih baik menyendiri. Lebih baik kamu menyendiri. Tapi menyendiri yang dimaksud di sini, uzlah itu macam-macam. Uzlah itu ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan waktu, ada uzlah muakotan, ada uzlah yang cuman penggalan waktu, ndak semuanya. Karena kalau full, seseorang full 100% hidupnya ndak mau serawung sama manusia, ini bukan cara hidupnya manusia. Ini bukan cara hidupnya manusia. Kalau mau seperti itu silahkan pindah ke hutan. Kalau mau seperti itu, ada orang-orang pilihannya Allah Ta'ala yang memang mereka itu mau beruzlah, memang fokus untuk mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, ndak serawung, ya ndak kerja, ya ndak punya tanggungan loh ya, yang penting, ndak terus punya suami, seorang laki-laki misalkan punya istri, punya anak, terus karepe uzlah minggat nenggone gunung, ya anake bojone pripun, gitu. Anaknya, istrinya seperti apa kehidupannya, bukan uzlah. Kalau mau uzlah sendirian, uzlah sendirian, seperti halnya Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir ini seorang nabi, ada yang mengatakan seorang nabi, ada yang mengatakan seorang hamba soleh, yang dapat ilmu khusus dari Allah, ilmu yang untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarkan sama manusia, yang namanya ilmu hakikat. Namanya adalah ilmu hakikat. Seseorang yang dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala melihat sesuatu bukan pada dohirnya, tapi dibalik itu semua. Makanya ketika jalan sama Nabi Musa, ada anak kecil laki-laki ganteng dewe dicekek sampai mati. Kalau ini secara syariat, kalau ini di mata agama, dosa gede, dosa besar. Tapi ternyata Allah Ta'ala ngasih ilmu kepada Nabi Khidir yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Beliau mampu melihat sesuatu di balik itu. Kenapa? Sampai ditanya sama Nabi Musa, apa salahnya anak kecil ini tadi? Katanya beliau, anak laki-laki ini nanti ketika gede bakalan murtad dan memurtadkan kedua orang tuanya. Dia sesat dan akan menyesatkan keluarganya. Mendingan tak pateni hidup, mendingan saya bunuh dia ketika dia masih kecil, jadi tidak kedosan. Nanti ibunya bakalan dapat ganti dari Allah Ta'ala, anak perempuan, tapi anak perempuan ini nanti akan bawa berkah bagi keluarga tersebut. Jadi kadang-kadang anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki-laki. Bukan berarti kalau dua anak lanang dipuja-puja, kalau punya anak perempuan habis sekarang ndak musim yang seperti itu. Nah, karena kita difahamkan dengan agama. Jadi, Nabi Khidir ini sama Allah Ta'ala disuruh hidup menyendiri, ndak terus serawung sama manusia. Lah terus kalau serawung sama orang, iki engko nasibe ngene, iki nasibe engko ngene, iki nasibe ngene. Ndak karu-karuan gitu. Ini ndak apa-apa tak curi uangnya. Yang ini ndak apa-apa tak jarah hartanya. Yang ini ndak apa-apa tak bunuh. Yang ini kan ndak karu-karuan. Makanya sama Allah Ta'ala diungsikan uzlah. Ini orang-orang seperti ini harusnya uzlah, nggak serawung sama orang. Itu 100%. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala ngasih waktu-waktu khusus bagi kita untuk beruzlah. Meskipun istilahnya uzlah itu ndak harus 24 jam. Tapi misalkan kita tengah malam dewean di atas sajadah ngaji, ngadu, doa, munajat sama Allah Ta'ala, ini kan uzlah. Emang kita butuh yang namanya uzlah, butuh
me time istilahnya. Kita butuh waktu untuk diri kita sendiri sama Allah Ta'ala. Di dalam syariat bahkan juga ada, kayak halnya seorang perempuan kalau ditinggal wafat sama suaminya gitu, ada yang namanya iddah. Apa itu iddah? Waktu di mana perempuan ini menyendiri, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, meskipun istilahnya mau hadir perkara-perkara yang baik sekalipun tidak boleh, harus full di rumah selama ada yang menafkahi, selama ada yang ngopeni, selama ada yang ngasih kebutuhan hari-harinya dia harus menetap di rumahnya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh dandan, tidak boleh pakai baju yang yang mencolok. Ini kan uzlah ada di dalam syariat. Tapi uzlah ini harus lihat-lihat sikon, harus lihat-lihat waktu, harus lihat-lihat keadaan. Orang kalau mau uzlah ini harus melihat, pertama yang harus dilihat keadaannya dia, punya tanggungan apa enggak, punya sesuatu yang harus dia, kewajiban yang harus dia lakukan atau tidak. Enggak, silahkan. Tempat juga menentukan uzlah. Kalau kita berada di tempat yang maaf misalkan maksiat merajalela di situ, neng kene tempat pelacuran, di sini tempat judi, di sini tempat minum-minum, awake dhewe arep ngelingne malah kita nanti yang keseret. Misalkan, naudzubillah, misalkan kita yang bakalan keseret, ya harus uzlah. Misalkan, yos didoleh omah neng kene pindah ke tempat, ke lingkungan yang lebih baik. Ke lingkungan yang lebih baik. Waktu juga menentukan, waktu untuk uzlah. Kalau kita masih berada di masa produktif, di usia-usia produktif, usia untuk kerja, usia untuk bersosialisasi, usia kalau misalkan sudah sepuh, umur 70 tahun atau umur 80 tahun, yang sudah ndak harus istilahnya, ndak harus rawung sama orang-orang, silahkan menyendiri di rumahnya, di atas sajadahnya, dipakai ngaji, dipakai zikir, silahkan. Silahkan yang seperti itu. Jadi di sini uzlah itu napa? Uzlah itu berarti jalan keluar. Bukan untuk jadi gaya hidup, bukan untuk aku tak uzlah lah, aku tak mau serawong karo wong, omahku tak kunci terus, jangan ada orang namu, lek bodoh tak kunci yoan. Ini bukan untuk gaya hidup. Uzlah itu solusi. Kalau kamu ndak mampu, lingkunganmu buruk, tempatmu buruk, zamanmu buruk, zamanmu buruk, kamu ndak bisa. Kayak halnya para ashabul kahfi, ashabul kahfi itu 7 orang pemuda, masih muda-muda, masih muda-muda, bahkan anaknya pejabat-pejabat. Mereka ini orang-orang yang taat sama Allah Ta'ala, taat sama agamanya Nabi Isa. Tapi karena buruknya lingkungan, rajanya raja yang zalim, rajanya suka nyiksa rakyatnya, bahkan bunuhin orang-orang yang, jadi para penganut agama Kristen, para penganut agamanya Nabi Isa ini dibunuhin. Dai-dainya disalib, dai-dainya, ustadz-ustadznya itu disalib, di tiang salib. Jadi dipaku tangannya, dipaku kakinya, dipaku lengannya, hidup-hidup sampai mati. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai beberapa hari akhirnya mati. Digitukan. Jadi di lingkungan yang begitu buruk, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kasih kami jalan keluar. Dikasih petunjuk sama, lari terus, fa'awi ilal kahf. Habis itu masuk ke gua, nyendiri kamu di situ, ibadah aja kamu di tempat tersebut, menyendiri. Ini namanya uzlah. Jadi uzlah itu lihat-lihat, bisa ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya uzlah itu hukumnya wajib. Uzlah seperti apa? Kalau kita ada di lingkungan yang buruk dan kita tidak bisa, kalau kita masuk, kita yang ke bawah. Kayak misalkan anak muda, konco-koncone senengane make sabu-sabu, atau pecandu narkoba, atau pecandu minuman keras. Kita temenan sama mereka. Anak muda ini temenan sama mereka. Tapi kalau dia masuk, kalau dia duduk, bukannya dia yang ngajai konco-koncone untuk keluar dari itu, tapi ke bawah. Berarti gimana ini uzlah di situ hukumnya apa? Wajib. Wajib keluar dari yang buruk seperti itu. Tapi ada kalanya hukumnya sunnah. Sunnah kalau apa? Sunnah kalau misalkan kumpulannya ini kumpulan baik-baik, tidak ada maksiat di situ. Koyok misalkan arisan, pian melo arisan di sini, ikut arisan di sana, ikut arisan kampung, ikut arisan desa. Di dalam itu tidak ada maksiat, yonda.
yo ndak totoan, yo ndak, pokoknya nggak ada kemaksiatan di situ. Gimana hukumnya? Tapi kalau misalkan waktu ini bisa kita pakai untuk melakukan kebaikan, lebih baik. Nggih, timbangannya yang seperti itu. Maka di sini uzlah atau keluar dari komunitas seperti itu hukumnya sunnah. Keluar kita dapat pahala, kalaupun kita masih gabung di situ ndak dosa. Lihat, sunnah. Ada kalanya hukumnya mubah, nggih. Mubah nggih. Ini kalaupun kita serawung yo gitu-gitu aja, ndak pun juga ndak dipakai untuk ibadah. Maka hukumnya mubah. Nggih, hukumnya mubah. Ada kalanya haram, nggih. Haram itu kalau apa? Itu tadi kayak orang uzlah ndak mau ikut Jumatan, nggih, sampai ndak gelem Jumatan, ndak gelem sholat berjamaah, ndak mau istilahnya karena tanpa udzur syar'i, nggih, tanpa udzur syar'i kayak sakit dan lain sebagainya, itu udzur syar'i. Jadi ndak mau serawung di dalam hal-hal yang wajib bagi dia untuk melakukan hal. Bahkan di dalam satu kondisi misalkan ada orang punya ilmu, nggih, seseorang yang berilmu dan masyarakat ini butuh sama ilmunya dia, butuh sama spesialisasinya dia. Kok dia ndak mau bantuin orang-orang sekitarnya? Dosa. Nggih. Orang bisa sholat, ndak mau ngajarin sekitarnya sholat, dosa. Orang bisa ngaji, ndak mau ngajarin sekitarnya ngaji, dosa. Seorang dokter, nggih, bisa ngoperasi, bisa dijalui tulung buat ngobatin orang, ndak mau, dosa. Nggih, karena dia punya satu anugerah yang dianugerahkan sama Allah Ta'ala kepada dirinya dan tidak mau, sedangkan umat ini berhajat atau umat ini butuh sama ilmunya dia, butuh sama kemampuannya dia, dan dia tidak mau berbagi, itu hukumnya haram, dosa. Nggih. Bisa jadi uzlah itu dosa. Nggih, bisa jadi hukumnya itu jadi macam-macam. Lihat-lihat kondisinya, lihat-lihat keadaannya. Uzlah itu solusi, nggih, solusi, bukan untuk gaya hidup. Fa'alaika biha fa fiha salamah. Nah, karena memang orang lek uzlahi selamat, ya toh, ndak serawung kok. Ya mesti selamat, nggak nyakitin orang, juga ndak disakiti, ndak punya hak kepada orang, dan ndak diambili hak dari orang lain. Fa in kanatil wasawis fil uzlah tujadibuka ila ma la yurdillahu ta'ala walam taqdir ala qamiha biwadhaifil ibadat fa alaika bin naum. Ini lebih parah lagi. Nah, kalau orang sudah masuk di dalam uzlah, ini uzlah tadi dengan keadaannya, ada orang akhirnya beruzlah. Tapi ketika seseorang beruzlah sendirian, ini kan mikirnya biasanya mesti macam-macam, nggih. Mikirnya mesti macam-macam, seperti yang diceritakan sama Rasulullah. Ketika seseorang itu berpikir, nggih, ketika seseorang itu memikirkan sesuatu, di situ dia bertafakur, nggih, beribadah. Jadi uzlah ini karena Allah loh, nggih. Bukan uzlah terus dia ndak serawung sama orang, tapi sing dilakukan perkara-perkara yang ndak baik, ini bukan uzlah namanya. Uzlah itu menghindari manusia untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang kok menyendiri tapi ndak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, ini namanya bukan uzlah. Ndak ada pahala di dalam uzlahnya. Yo malah bahkan bisa jadi dia ndak mau serawung itu karena kesombongannya, nggih, aku ndak level karo wong-wong iki, saya ndak pantes. Bisa jadi karena males, bisa jadi karena sombong, bisa jadi karena merasa diri ini bukan seseorang yang pantas, rendah diri dan lain sebagainya. Nah, jadi uzlah ini dia nggak mau berkegiatan dengan manusia untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya uzlah. Nah, ketika seseorang itu beribadah karena sendirian, nggak enak sing diajak ngobrol, biasanya itu mikir-mikir. Seperti yang diceritakan sama Nabi, ada seseorang itu berpikir, mengatakan di dalam dirinya, man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza. Siapa ya yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Siapa yang menciptakan diri saya? Allah. Ila, kalau itu diterus-teruskan nanti nyampe ke titik di mana dia nanya, wa man khalaqallah. Terus Allah siapa yang bikin?
Nah, di situ setan yang memainkan, nggih. Setan yang main-main, akhirnya mah mikir reno-reno, mikir sing aneh-aneh, mikir yang ini yang ndak boleh. Katanya fa in kanatil wasawis fil uzlah tujadibuka, kalau kamu di dalam uzlahmu berpikir dan kamu ndak mampu ngontrol pikiranmu yang seperti itu di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah taala, kamu ndak mampu untuk mencegah hal itu biwadhaifil ibadah, dengan macam-macamnya ibadah, fa alaika bin naum, maka silahkan tidur aja, nggih. Uzlah diisi sama tidur, nggih, diisi sama tidur. Ndak ibadah, karena dia kalau ibadah mikirnya yang seperti itu, maka silahkan tidur. Fahadha ahsanu ahwalika wa ahwalina. Ini sebaik-baik keadaannya orang beruzlah. Idza ajasna anil ghanimah, kalau kita ndak mampu mengambil ghanimah, mengambil keuntungan, faradina bisalamah fil hazimah, maka berarti orang ini memilih untuk ridho dengan dengan yang namanya selamat lah, istilahnya menyelamatkan dirinya. Wa aksis bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayati. Tapi ini seburuk-buruknya, nggih. Tapi ini keadaan yang seburuk-buruknya seorang hamba ibadahnya kepada Allah taala itu dengan tidur, nggih. Dengan mengisi hari-harinya dengan tidur, ini tempat yang paling rendah, nggih. Istilahnya cara ibadah yang paling rendah. Fitati li hayatihi idzan naum akhul maut. Kenapa kok seperti? Karena tidur itu ya koncone mati, nggih. Kalau orang hidup tapi ngisi waktunya dengan tidur, ini kan piribun? Separuh mati. Urip tapi napas, nggih. Idzan naum akhul maut wa huwa ta'tilul hayy, dan dia berarti sudah menyia-nyiakan hidupnya, wal tihaqu bil jamadat fa'alam dzalika tuwaffaq insyaallah taala. Jadi ini semuanya harus kita fahami, harus kita ngertikan, ya, bahwasanya uzlah itu ada di dalam syariat. Uzlah itu dibenarkan di dalam syariat, akan tetapi dengan cara yang bener, nggih. Dan uzlahnya ini lillahi taala loh, nggih. Bukan untuk nuruti hawa nafsu, nggih. Aku wis males, aku serawong karo wong, aku tak neng omah ae, nggih. Ini namanya berarti napa? Berarti ngikuti hawa nafsunya. Di rumah diisi apa? Diisi ndelok TV, diisi ngelihat sinetron, lihat HP, main game dan lain. Ini bukan uzlah namanya, nggih. Bukan uzlah, tapi menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.